Om Swastiastu. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ilmu penyakit bakteri di jamur, yaitu tugas kedua, Case-Based Learning 2, yang saya ambil tema itu brucellosis. Oleh saya sendiri, perkenalkan nama saya Niputu Nantasa Fitri dengan NIM 24095111174 dari kelas B. Judul yang saya ambil yaitu brucellosis sebagai ancaman penyakit reproduksi pada ternak dan dampaknya bagi kesehatan manusia. Bisa dilihat, ini adalah gambar brucellosis sendiri. Dan latar belakang masalah dari ini adalah brucellosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Brucella dan menyerang berbagai hewan ternak seperti sapi, kambing, dan juga domba. Penyakit ini sangat berbahaya karena tidak hanya menimbulkan gangguan reproduksi pada hewan, tetapi juga bisa menularkan ke manusia sehingga menjadi masalah penting dalam kesehatan masyarakat. Penularan umumnya terjadi melalui kontak langsung dengan hewan yang sakit, cairan tubuh, jaringan reproduksi, atau melalui konsumsi produk hewan seperti susu mentah yang tidak dipasteurisasi. Di Indonesia sendiri, brucellosis masih menjadi salah satu penyakit endemik di beberapa wilayah, terutama pada peternakan dengan pengawasan kesehatan yang rendah dan kebersihan kandang yang kurang terjaga. Jadi masalah yang disampaikan di sini yaitu pertama adalah tingginya kasus brucellosis pada hewan ternak di Indonesia. Yang kedua adalah kurangnya pemahaman peternak terhadap bahaya penularan dari hewan ke manusia. Dan yang terakhir adalah masih lemahnya penerapan pencegahan dan pengendalian seperti vaksinasi dan juga biosecurity di peternakan. Pembahasannya, brucellosis merupakan penyakit infeksius yang disebabkan oleh bakteri Brucella dan tergolong zoonosis karena dapat menular dari hewan ke manusia. Dan penyakit ini menjadi perhatian besar di bidang kedokteran hewan karena menimbulkan penurunan produktivitas ternak serta ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Pada ternak sapi, kambing, dan domba, Brucella menyerang sistem reproduksi sehingga menimbulkan gangguan seperti keguguran, retensi plasenta, kelahiran anak lemah, bahkan kemandulan. Kondisi ini berdampak pada kerugian ekonomi dan menurunkan keberhasilan peternakan. Sementara pada manusia sendiri, brucellosis dikenal dengan sebutan undulant fever atau Malta fever yang menunjukkan gejala demam naik turun, nyeri pada otot dan sendi, keringat malam berlebihan, serta kelelahan yang berkepanjangan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu penularan ini terjadi melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau melalui konsumsi susunya, dagingnya, maupun produk hewan lain yang belum dipasteurisasi. Penyakit ini cenderung bersifat kronis dan sulit dikenali pada tahap awal sehingga sering tidak segera mendapatkan penanganan. Nah, oleh karena itu, pengendalian brucellosis ini perlu dilakukan secara terpadu oleh pendekatan One Health yang melibatkan kolaborasi antara dokter hewan, tenaga medis, dan juga masyarakat. Tindakan pencegahan meliputi vaksinasi ternak, penerapan kebersihan kandang, pemeriksaan kesehatan hewan secara berkala, serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya konsumsi produk hewan mentah dengan langkah-langkah tersebut. Penyebaran brucellosis dapat ditekan dengan risiko infeksi pada manusia dan diminimalkan. Jadi upaya memecahkan masalahnya di sini terdapat beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan meliputi yang pertama adalah vaksinasi dan pengawasan kesehatan ternak, di mana program vaksinasi rutin bagi hewan betina dan pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi kasus lebih awal. Yang kedua ada penerapan biosecurity yang dimana menjaga kebersihan lingkungan kandang, memisahkan hewan yang sakit, serta menggunakan alat pelindung diri saat menangani hewan. Dan yang ketiga adalah edukasi dan juga penyuluhan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat agar memahami cara penularan dan pentingnya mengonsumsi produk hewan yang sudah diolah dengan benar. Dan yang terakhir ada kolaborasi lintas sektor, di mana kolaborasi lintas sektor ini yang merupakan kerjasama antara dokter hewan, pemerintah, dan masyarakat dalam penerapan konten One Health untuk mengendalikan penyebaran penyakit zoonosis seperti brucellosis ini. Nah, kesimpulan yang saya dapat di sini yaitu brucellosis adalah penyakit zoonosis yang berdampak besar pada peternakan dan kesehatan manusia.
Penyakit ini menyebabkan gangguan reproduksi pada ternak seperti keguguran dan juga kemandulan, sehingga menurunkan produktivitas serta menimbulkan kerugian ekonomi. Penularan ke manusia dapat terjadi melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi ataupun dengan mengonsumsi produk hewan yang tidak higienis. Nah, pencegahan yang dilakukan itu dapat dengan vaksinasi rutin, penerapan kebersihan peternakan, pemeriksaan kesehatan hewan, dan juga edukasi kepada masyarakat. Melalui langkah-langkah tersebut, rantai penularan brucellosis dapat diputus dan risiko terhadap manusia dapat diminimalkan. Saran yang saya dapat sampaikan, kita harus menjaga kebersihan kandang secara rutin, lakukan vaksinasi ternak secara berkala, serta segera melaporkan kepada dokter hewan apabila ditemukan kasus abortus atau gejala mencurigakan pada hewan. Dan juga kita harus memperkuat pengawasan lalu lintas ternak, meningkatkan program vaksinasi dan juga surveillance penyakit, serta memperluas kampanye kesehatan hewan yang berbasis pendekatan One Health untuk mengendalikan penyebaran brucellosis sendiri. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya tutup dengan Pram Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih.